Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Godeliva dengan NIM 21400509193 untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan akan membawakan vlog mengenai kartu kredit. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan sejarah kartu kredit. Kartu kredit atau credit card di zaman modern ini menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Sejarah kartu kredit terbilang lebih terlambat dibandingkan dengan sejarah mesin ATM yang sudah berkembang pada awal-awal abad ke-19. Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1920-an yang diterbitkan oleh department store kepada para pelanggan setia mereka. Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran bulanan. Sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas atau charge card yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermulai dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Dari masalah inilah, kemudian Frank mencari solusi untuk menggantikan uang tunainya yang tertinggal. Tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya Ralph Snyder kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian masuk pada bagian kedua, yakni mengenai pengertian kartu kredit. Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran layaknya wesel dan cek. Karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran, tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran, dalam hal ini outlets, dan juga tidak dapat dipindah alihkan. Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Kredit atau kredit berasal dari bahasa Romawi kredu yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Namun, di lain pihak, Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual atau membeli dengan tidak membayar tunai. Berikut merupakan beberapa pengertian kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit merupakan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus, charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Yang ketiga, kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, keempat, kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan, pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya
yang semakin hari semakin berkembang. Kemudian, apa sih fungsi kartu kredit itu? Fungsi kartu kredit itu ada dua, yaitu yang pertama, terhadap pelaku usaha atau perusahaan penerima kartu kredit, dan yang kedua, terhadap pemegang kartu kredit. Dapat diuraikan di sini, fungsi kartu kredit bagi perusahaan ialah antara lain yang pertama, sebagai sarana bagi perluasan usaha dengan mengeluarkan kartu kredit, yaitu salah satunya dapat meningkatkan omzet yang lazim banyak orang menggunakannya ialah sale promotion atau mengadakan promosi melalui kartu kredit. Ya, seperti yang kayak kita ketahui kalau kita makan di restoran apa, kalau menggunakan kartu kredit apa mendapat diskon 20% atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setiap transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit, maka penerima tidak usah ragu-ragu lagi tentang pembayaran, karena biasanya sudah dijamin penuh oleh bank yang mengeluarkan. Kemudian tadi masuk ke fungsi yang kedua bagi pemegangnya. Yang pertama, untuk keperluan bisnis, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak kan sekarang kita tuh kalau mau membeli apa itu harus menggunakan kartu kredit. Biasanya membeli tiket konser kalau untuk anak-anak muda gitu kan. Kayak ketika kita mau beli harus pakai kartu kredit, masukin kartu kredit gitu. Kemudian yang kedua, transaksi perdagangan seseorang akan meningkat karena fleksibilitas dan efisiensi dari kartu kredit itu sendiri. Dan yang terakhir, seseorang tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di tempat orang tersebut. Jadi sebenarnya dengan penggunaan kartu kredit kita tuh membantu program pemerintah untuk cashless. Karena kan sekarang kan kalau misalkan beredar terlalu banyak uang kertas, uang secara fisik itu kan bisa berpengaruh terhadap terjadinya inflasi di negara ini. Lanjut kepada hak dan kewajiban penerbit, pemegang kartu kredit, serta pengusaha. Salah satu akibat hukum dari perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran di bank, pihak pertama adalah timbulnya hak dan kewajiban. Baik bagi pihak penerbit kartu kredit, dalam hal ini adalah bank, yang lain daripada bank pertama tadi, pemegang kartu kredit atau pihak cardholder, dan pihak pengusaha yang disebut istilah merchant. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat kita ketahui hak dari pihak penerbit kartu kredit adalah yang pertama, kartu bank pertama yang berupa Gold Master adalah milik pihak pertama yang selanjutnya disebut bank dan yang tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan alasan apapun juga. Yang kedua, bank tidak bertanggung jawab atas persoalan yang timbul karena barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut. Kemudian, atas pertimbangan bank, tanpa harus memberitahukan atau menjelaskan alasannya terlebih dahulu, setiap saat bank berhak membatalkan penggunaan kartu kredit yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemegang kartu dan atau penjaminnya terlibat dalam sengketa perdata maupun pidana. Yang kedua, pemegang kartu dan penjaminnya tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Yang ketiga, pemegang kartu atau penjaminnya dalam keadaan pailit. Yang terakhir, harta kekayaan pemegang kartu atau penjaminnya disita oleh pihak ketiga. Masuk kepada fungsi yang ketiga, kewajiban yang keempat, masa berlaku sampai dengan akhir bulan pada tahun yang tertera pada kartu. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua tagihan yang masih tersisa setelah masa berlaku kartu berakhir. Dan yang terakhir, tanpa harus memberitahukan pihak bank, dapat merubah line limit tanpa harus memberitahukan alasannya. Sedangkan kewajiban dari pihak penerbit kartu kredit yang pertama, menyerahkan kartu kredit sesuai dengan permohonan calon pemegang atau permohon kartu kredit. Ya tapi tergantung, kalau itu persyaratannya dipenuhi baru kewajiban yang pertama ini harus dilakukan. Kemudian, bank akan mengirimkan tagihan setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tagihan yang diterima dari luar negeri akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang telah ditetapkan oleh Mastercard International. Dan yang terakhir,
menagih rekening pemegang kartu mengenai iuran tahunan. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit. Seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, sekarang kita masuk ke hak yang dimiliki oleh pihak pemegang kartu kredit. Yang pertama, hanya pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu yang dapat mempergunakan kartunya sebagai alat pembayaran kepada pedagang atau pengusaha yang menyatakan menerima pembayaran dengan kartu kredit dengan apa yang sudah ditetapkan menurut perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan di bank. Bila masa berlaku dari kartu kredit telah habis dan pemegang tidak berkeinginan untuk memperpanjang penggunaan kartu kredit tersebut, maka pemegang kartu diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak bank sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum masa kartu habis dan pemegang kartu dikenakan biaya untuk pembatalan kartu yang telah dibuat. Kemudian membayar iuran tahunan yang telah ditentukan. Wajib mencegah terjadinya kehilangan atau pencarian dari kerusakan kartu. Wajib segera melaporkan secara tertulis bila terjadi perubahan alamat rumah atau perusahaan atau penagihan. Kemudian, bila pemegang kartu akan meninggalkan Indonesia dalam waktu lama, maka ia wajib memberitahukan bank 1 bulan sebelum keberangkatannya. Dan yang terakhir, dengan menandatangani dan menggunakan kartu, maka pemegang kartu dinyatakan telah mengerti dan tunduk serta terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat. Hak dari pihak penguasa atau merchant adalah, yang pertama, menuntut pembayaran dari pemegang kartu kredit atau cardholder melalui pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan transaksi jual beli yang tertera di dalam sales slip atau slip pembayaran. Sedangkan kewajiban dari pihak pengusaha atau merchant adalah yang pertama, menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, menyerahkan kembali kartu kredit kepada pemilik atau pemegang kartu kredit. Yang ketiga, melayani sebaik-baiknya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di tempat usahanya. Dan yang terakhir, pengusaha akan memberikan harga yang sama dengan harga yang diberikan kepada umum. Lanjut ke bagian berikutnya adalah pengaturan kartu kredit. Di Indonesia, terdapat beberapa pengaturan terkait kartu kredit. Antara lain yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Yang kelima, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Tidak jarang pemegang kartu kredit atau pengguna kartu kredit mengalami masalah. Jadi sekarang yang akan saya bahas adalah mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi wan prestasi pada kartu kredit. Timbulnya sengketa akibat wan prestasi dalam perjanjian kartu kredit di bank tersebut. Pihak yang dirugikan akibat wan prestasi dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan wan prestasi tersebut. Penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat wan prestasi ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, dimaksudkan sebagai upaya meminta langsung ganti rugi
kepada pihak yang melakukan wan prestasi, dalam hal ini pihak debitur, yaitu pemegang kartu kredit yang tidak cukup dananya. Ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur. Oleh karena itu, sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Karena debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat membuat yang pertama, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, atau yang terakhir, pembatalan dengan ganti rugi. Tetapi dalam kenyataannya atau praktiknya sehari-hari, penuntutan secara hukum ini jarang dan hampir belum pernah dilakukan oleh pihak kreditur. Biasanya pihak kreditur lebih suka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada dasarnya, kasus kredit macet memiliki ikatan yang sejenis dengan perjanjian. Jadi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wan prestasi, maka konsekuensi yang berlaku adalah sebagaimana yang diperjanjikan yang sudah sah menurut hukum. Dalam hal tersebut, itu menjadi keharusan nasabah atau konsumen harus mengecek ulang apa saja konsekuensi yang tetap harus ditanggung jika suatu saat nasabah atau konsumen tidak lagi mampu membayar cicilan dan terpaksa menunggak. Biasanya, konsekuensi yang wajib dilakukan bagi masalah kartu kredit macet atau KTA adalah membayar denda keterlambatan dan bunga yang terus-menerus berjalan selama melakukan penunggakan. Hal ini dikarenakan kedua jenis utang ini melibatkan agunan atau aset yang dijaminkan, seperti properti, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Meskipun tidak ada aset yang dijaminkan, tentu saja pihak bank tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan tunggakan. Disinilah yang perlu diperhatikan secara teliti. Nasabah atau konsumen juga harus tahu bahwa proses penagihan juga memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, mengingat kartu kredit dan KTA tidak melibatkan agunan sama sekali, berarti debt collector tidak diizinkan untuk mengambil apalagi sampai merampas atau menarik barang pemilik kredit secara paksa dengan alasan untuk melunasi utangnya yang gagal dibayar. Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam kepemilikan kartu kredit di bank tersebut kebanyakan dilakukan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu. Karena penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wan prestasi dengan jalan musyawarah ini adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang terbaik jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Apabila melalui pengadilan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri setempat di daerah atau wilayah hukum di mana pihak yang digugat bertempat tinggal. Penyelesaian melalui pengadilan ini dilakukan apabila penyelesaian sengketa akibat wan prestasi tidak berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu, kreditur atau pihak bank dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya, hakim yang menangani perkara tersebut meminta kepada pihak masing-masing melalui jalan damai dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Sedangkan hakim hanya mengikuti saja. Apabila tidak terjadi perdamaian, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan para pihak oleh hakim diminta detail sedetail-detailnya yang dapat menguatkan haknya. Karena mungkin banyak orang yang mempertimbangkan untuk menyelesaikan dengan cara APS, alternatif penyelesaian sengketa, karena kalau melalui pengadilan juga walaupun memiliki asas pengadilan itu harus cepat, murah, dengan biaya murah, tapi kan pada kenyataannya kalau kita melalui proses pengadilan itu akan lebih lambat dan juga dengan biaya yang tidak murah. Dari semua materi yang sudah saya jabarkan di atas, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat diminati oleh masyarakat, sehingga seorang nasabah bank
harus melakukan perjanjian perikatan dengan bank yang bersangkutan untuk mendapatkan kartu kredit yang berguna untuk mendapatkan kepastian hukum. Para pihak harus saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang. Bank dan lembaga pembiayaan yang bertindak sebagai penyandang dana, terutama bank, memenuhi permintaan pasar dengan hati-hati dengan menyalurkan fasilitas mereka. Sangat penting untuk memiliki instrumen hukum jaminan yang dapat memastikan bahwa segala fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, seperti menggunakan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran, dilindungi secara hukum, menurut sistem hukum perdata barat atau bergelih Wetbook (BW). Perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran dianggap sebagai perbuatan hukum. Untuk mengingat semua perjanjian yang dibuat dalam perjanjian ini dengan menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh bank, sebagai setelah memberikan hak kepada pemegang kartu harus mematuhi segala perjanjian agar tidak terjadi wan prestasi. Singkatnya, sebelum membuat perjanjian, Anda harus mengetahui syarat-syarat sahnya. Wan prestasi dalam perjanjian kartu kredit sangat mungkin terjadi, terutama jika dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Hal ini dapat disebabkan oleh pengetahuan penerbit kartu kredit tentang sisa saldo rekening yang dapat menyebabkan wan prestasi tersebut di atas. Kemudian, penyelesaian dapat melalui dua cara. Satu, melalui perundingan damai yang tadi musyawarah, dan yang lain melalui penahanan melalui pengadilan apabila metode pertama tidak efektif. Namun, dalam beberapa kasus, kedua belah pihak hampir tidak pernah menuntut pengadilan atas pelanggaran ini. Ini karena dapat merugikan bank itu sendiri dan pemegang kartu itu, yang mungkin diketahui oleh orang lain karena malu. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mempersiapkan detail-detailnya jika ada penuntutan di pengadilan untuk melindungi hak mereka untuk mendukung keputusan pengadilan tentang kasus wan prestasi dari penggunaan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran. Kesimpulan barusan merupakan penutup dari materi yang sudah saya sampaikan untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya jelaskan dan jabarkan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua untuk memperoleh ilmu yang lebih lagi, untuk menerapkan dalam kehidupan masing-masing sehingga dapat membuat hidup kita lebih cerdas, lebih berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kiranya informasi yang saya sudah jabarkan dan jelaskan dapat berguna dan membawa hasil yang baik untuk semua orang. Terima kasih.